In an organization, it's not just hard work that matters, but also proper management and strong leadership. Without this, goals will be difficult to achieve. My name is Elisa Putri with student ID 254111145 from Management 25. And in this presentation, I will explain about management and leadership in organization. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian manajemen. Manajemen itu sebenarnya adalah cara kita mengatur suatu kegiatan atau organisasi supaya semuanya bisa berjalan dengan rapi dan tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Jadi, bukan cuma sekadar kerja aja, tapi juga mikirin dari awal apa yang mau dilakukan, gimana caranya, siapa yang ngerjain, sampai memastikan hasilnya sesuai harapan. Di dalam manajemen, kita mengelola berbagai hal seperti orang-orang di dalam tim, waktu yang kita punya, uang atau biaya, serta alat atau bahan yang digunakan. Kalau manajemennya bagus, biasanya pekerjaan jadi lebih terarah, nggak bingung, dan hasilnya juga lebih maksimal. Tapi kalau manajemennya kurang baik, biasanya kerja jadi berantakan dan tujuan jadi sulit tercapai. Selanjutnya yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan membimbing orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah, tapi juga harus bisa membangun semangat, memberi motivasi, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Pemimpin yang baik biasanya bisa membuat anggota tim merasa dihargai, lebih percaya diri, dan mau bekerja dengan maksimal. Selain itu, pemimpin juga harus bisa mengambil keputusan dan menjadi contoh yang baik bagi timnya. Intinya, kepemimpinan itu tentang bagaimana seseorang bisa membawa timnya bergerak bersama menuju tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi manajemen. Dalam manajemen ada 4 fungsi utama yang saling berkaitan. Keempat fungsi ini biasanya berjalan terus-menerus, bukan cuma sekali saja. Yang pertama, ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah tahap paling awal dan paling penting. Di sini kita menentukan tujuan yang ingin dicapai, lalu menyusun langkah-langkah untuk mencapainya. Perencanaan yang baik biasanya menjawab beberapa pertanyaan seperti apa tujuan yang ingin dicapai, kapan kegiatan dilakukan, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana cara mencapainya. Kalau perencanaannya jelas, pekerjaan jadi lebih terarah dan risiko kesalahan bisa dikurangi. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Setelah rencana dibuat, langkah selanjutnya adalah membagi tugas kepada anggota tim sesuai kemampuan masing-masing. Di tahap ini, kita juga menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu pekerjaan, sehingga tidak terjadi kebingungan atau pekerjaan yang tumpang tindih. Pengorganisasian yang baik bisa membuat kerja tim jadi lebih efektif karena setiap orang tahu perannya dan bisa fokus pada tugasnya masing-masing. Yang ketiga, ada pengarahan atau leading. Pengarahan adalah proses menjalankan rencana yang sudah dibuat sambil membimbing anggota tim. Di sini, peran pemimpin sangat penting karena bukan hanya memberi instruksi, tapi juga memberikan motivasi, menjaga semangat tim, dan membantu saat ada kesulitan. Pengarahan yang baik bisa membuat tim lebih kompak dan bekerja dengan maksimal, bukan karena terpaksa, tapi karena merasa punya tujuan yang sama. Yang keempat, ada pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah tahap untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Biasanya dilakukan dengan cara mengecek hasil pekerjaan, membandingkan dengan rencana awal, dan memperbaiki jika ada kesalahan. Fungsi ini penting supaya kita bisa tahu apakah tujuan sudah tercapai atau belum, dan apa yang belum diperbaiki ke depannya. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan cuma soal memimpin, tapi juga punya beberapa fungsi penting supaya tim bisa berjalan dengan baik dan tujuan bisa tercapai. Yang pertama, memberikan arah. Pemimpin harus bisa menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dan arah kerja tim. Dengan begitu, anggota tim tidak bingung dan tahu apa yang harus dilakukan. Yang kedua, mengambil keputusan. Pemimpin berperan dalam mengambil keputusan, terutama saat ada masalah atau situasi yang membutuhkan solusi cepat. Keputusan ini penting karena akan mempengaruhi jalannya organisasi.
Yang ketiga, memberikan motivasi. Pemimpin harus bisa menyemangati anggota tim agar tetap aktif dan tidak mudah menyerah. Karena tidak semua orang selalu dalam kondisi semangat. Jadi, peran ini sangat dibutuhkan. Yang keempat, membimbing dan mengarahkan. Pemimpin tidak hanya memberi tugas, tapi juga membimbing anggota tim jika ada yang belum paham atau mengalami kesulitan. Dengan begitu, kerja tim jadi lebih maksimal. Yang kelima, menjaga kekompakan tim. Pemimpin harus bisa menjaga hubungan antar anggota tetap baik. Jika ada konflik, pemimpin harus bisa mempengaruhi agar tidak mengganggu kerja tim. Yang keenam, menjadi contoh teladan. Pemimpin harus menunjukkan sikap yang baik seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Karena anggota tim biasanya akan mencontoh perilaku pemimpinnya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Dalam sebuah organisasi, manajemen dan kepemimpinan itu sebenarnya saling berkaitan, tapi punya peran yang berbeda. Manajemen lebih fokus ke bagaimana suatu pekerjaan bisa berjalan dengan rapi dan terarah. Di sini yang dilakukan biasanya seperti menyusun rencana, menentukan tujuan, membagi tugas ke setiap anggota, sampai memastikan semua pekerjaan selesai sesuai target. Jadi manajemen itu ibarat pengatur sistem, supaya semuanya berjalan sesuai jalur. Sementara itu, kepemimpinan lebih fokus ke orang-orang yang ada di dalam tim. Seorang pemimpin harus bisa mengarahkan, mempengaruhi, dan membangun semangat anggota tim agar mau bekerja sama dan tetap fokus pada tujuan. Jadi, kepemimpinan itu bukan cuma soal memberi perintah, tapi juga soal bagaimana membuat tim merasa dihargai, nyaman, dan termotivasi. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen dan kepemimpinan merupakan dua hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Manajemen berperan dalam mengatur dan mengelola pekerjaan agar berjalan dengan rapi, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kepemimpinan berperan dalam mengarahkan, mempengaruhi, dan membangun semangat anggota tim agar dapat bekerja sama dengan baik. Keduanya saling melengkapi karena tanpa manajemen, pekerjaan bisa menjadi tidak teratur, dan tanpa kepemimpinan, tim bisa kehilangan arah serta motivasi. With good management and effective leadership, an organization will find it easier to achieve its goals optimally. That's all I can share. Thank you for your attention.